Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami istri, anak serta sanak keluarga, merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Terlebih lagi jika kita mencintai serta dicintai oleh pencipta semua makhluk di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaki pastilah memiliki tanda-tanda yang unik, baik tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah cintai dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat 3 tanda bahwa hamba mendapatkan kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di alam dunia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia, agar nanti ia terlepas dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia, hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hamba kecintaannya. Dia mempercepat balasan keburukan hambanya tersebut agar manusia tersebut segera bertaubat dan memperbaiki yang ia telah perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya orang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan ridha. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesalahan kita, sekaligus sebagai bahwa Dia mencintai hambanya agar kita segera insaf dan bertaubat. Karena sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sangat tidak sebanding dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ketika di akhirat, seorang hamba tak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, serta balasannya pun jauh lebih dahsyat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Berkaca dari firman-Nya tersebut, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang di dalam pasti mengandung rahmat dan hikmah bagi hambanya. Allah memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya kembali menuju jalan lurusnya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya dan mengisinya dengan keyakinan kuat dan kukuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya berkata benar dan perilakunya lurus, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu
Syekh dari Abu Syar. Hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya agar tidak terpeleset ke jurang penuh dosa dengan sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sudah jelas bahwa hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hatinya, ia akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik dari ucapan dan perbuatannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkan menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Lalu, adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut di atas? Jika iya, maka itulah tanda-tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari, Muhammad bin Ismail, Syahih Bukhari dari Ibnu Khatir. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kebaikan akan seorang hambanya, maka dia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu hayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya sementara saja. Justru ini akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku padamu, dan aku telah ridhakan Islam sebagai agamamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita bermusahabah diri kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati dan menengok kehidupan kita selama ini. Adakah ketiga tanda tersebut di atas terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini? Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta darinya tersebut dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya untuk menyeret kita kembali ke jalan lurusnya. Jika tidak, maka kita mesti khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita. Segeralah kita bertaubat dan berdoa memohon ampunan serta meminta petunjuk serta kasih sayangnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu menerima taubat hambanya yang mau kembali padanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.